Sabda Allah, cermin kehidupan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sabda sampan kembali menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Allah. Saudara-saudariku terkasih, memandang wajah kita pada sebuah cermin, itulah keaslian diri kita. Entah kita cantik, entah kita ganteng, semua nyata di dalam cermin itu. Siapa diri kita yang sebenarnya? Itu dalam konteks lahiriah. Dalam konteks batin, kita juga memiliki sebuah cermin di mana kita mampu melihat siapa diri kita sebenarnya, yaitu adalah sabda Allah. Di dalam sabda Allah, kita dituntun untuk melihat siapa diri kita, terutama kepribadian kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. Maka jika kita mau mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, tataplah diri kita di dalam sabda Allah sebagai cermin kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini dalam kisah Injil kita mendengar bahwa Yesus menyembuhkan seorang buta yang dibawa kepadanya. Sebuah proses yang boleh dikatakan cukup panjang, karena apa yang dilakukan Yesus tidak serta-merta membuat orang itu melihat segala sesuatu dengan jelas. Awalnya samar-samar, melihat manusia seperti pohon-pohon yang sedang berlari dan seterusnya. Kemudian sampai pada tingkatan di mana orang itu bisa mampu memandang atau melihat segala sesuatu dengan jelas. Apa yang mau digambarkan dari kisah penyembuhan orang buta oleh Yesus ini adalah bahwa Yesus sebagai sabda Allah, di dalam dirinya kita mampu melihat segala sesuatu dengan jelas. Terutama sebagai sabda Allah, Yesus sebagai sabda Allah adalah cermin di mana kita bisa menatap kepribadian kita. Proses mungkin tidak sekali jadi. Kita dibawa untuk memandang dan melihat kehidupan kita. Mungkin kita bertumbuh dari sesuatu yang kurang baik, tetapi di dalam Yesus, hal yang samar-samar yang kurang baik itu akan menemukan kejelasan dan kebenarannya. Orang buta itu di hadapan Yesus dihantar untuk melihat kebenaran hidup yang sesungguhnya, dan dia mampu melihat dirinya yang benar di dalam diri Yesus sebagai sabda kehidupan, sebagai cermin kehidupan. Memang mungkin agak sulit proses untuk mampu melihat kepribadian dan diri kita secara benar. Butuh waktu yang panjang, karena mungkin kita masih terasa samar-samar untuk mau menerima siapa diri kita, kelemahan kita,
sangat sulit untuk menerima kekurangan-kekurangan kita. Tetapi kalau kita mau berjuang dan di dalam Yesus sebagai sabda dan cermin kehidupan kita, niscaya kita pasti akan menemukan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, memang sabda Allah, entah yang mengkhotbahkan, yang membaca atau yang mendengarkannya, butuh sebuah proses panjang untuk bisa menemukan sebuah kebenaran tentang dirinya dan juga tentang realitas kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang mewartakan sabda, yang mendengar sabda dan merenungkan sabda, mungkin tidak perlu terlalu merasa minder kalau kita menemukan bahwa kepribadian kita di hadapan cermin atau sabda Allah mungkin tidak sejalan, mungkin kurang sesuai. Tetapi ini sebuah proses yang membutuhkan kemauan kuat dari kita untuk menjadi lebih baik. Kita berusaha untuk mengoreksi diri kita sendiri berdasarkan sabda Allah. Apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita, apa yang harus kita betulkan. Itulah maksud dari sabda Allah sebagai cermin. Itulah maksud dari sabda Allah yang membawa kita untuk mengenal siapa diri kita. Semoga kita tidak menjadikan sabda Allah sebagai cermin untuk kehidupan orang lain, tetapi cermin untuk kehidupan diri kita sendiri, di mana ada hal-hal yang belum jelas, yang kurang baik, yang harus kita betulkan di dalam diri kita masing-masing. Maka janganlah melihat sabda Allah sebagai serangan terhadap diri, kekurangan-kekurangan kita, tetapi sebagai sebuah cermin yang membantu kita untuk memperbaiki hidup dan panggilan kita di hadapan Allah dan sesama manusia. Saudara-saudari terkasih, Yakobus mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang memiliki semangat beriman yang sejati berdasarkan sabda Allah, cermin kehidupan kita, yakni mengunjungi yatim piatu dan juga berusaha agar tidak dikuasai oleh hal-hal dunia ini yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Semoga Tuhan memberkati kita semua.